Halo teman-teman, kembali lagi pada materi membangun aplikasi pembelajaran secara online. Nah, sekarang kita akan coba membuat API untuk list konten materi pada admin. Jadi nanti admin bisa melihat isi dari materi yang ada pada website pembelajaran secara online ini ya. Yuk, silakan teman-teman buka text editornya. Nah, di sini saya masih menggunakan Sublime dan pastikan teman-teman sudah menjalankan projectnya ya. Lalu jangan lupa disiapkan juga Postman-nya seperti ini ya. Baik teman-teman, kita buka dulu text editornya. Nah, kita akan buka di controller konten ya. Nah, di sini kita ingin membuat list materi. Nah, caranya bagaimana teman-teman supaya cepat? Teman-teman cukup, nah ini di copy aja nih, yang hapus konten boleh di copy sampai bawah ya, sampai bawah supaya cepat ya. Nah, ini di copy, kemudian di paste di bawah, kemudian ini di edit, jangan lupa hapus konten diubah menjadi list ya, seperti ini, konten admin misalnya ya. Nah, di sini kita hanya perlu token saja ya, kita hanya perlu token. Oke, nanti akan divalidasi dan jika gagal nanti akan mengeluarkan status gagal, masih tetap sama ya. Kemudian di bawahnya akan dicek apakah tokennya itu valid atau tidak gitu ya. Nah, terus sampai ke bawah masih sama, yaitu apakah sudah kadaluarsa atau sudah expired atau belum nih tokennya. Nah, jika belum, dia akan dieksekusi yang di sini ya. Ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Oke, nah jika gagal maka akan menampilkan ini gitu. Yuk. Nah, di sini pertama kita harus memanggil datanya dari database atau dari table konten atau materi. Nah, di situ teman-teman cukup membuat satu variabel terlebih dahulu, misal nih konten seperti ini ya. Kemudian teman-teman panggil modelnya materi ya, di sini namanya adalah materi. Nah, ini materi. Oke, kemudian teman-teman ambil get menggunakan fungsi get seperti ini ya. Nah, kemudian titik koma seperti ini teman-teman ya. Lalu hasilnya itu harus kita return juga menggunakan fungsi ini. Nah, ini kita copy aja. Nah, di sini kita paste ya. Nah, kemudian di sini statusnya kita buat menjadi berhasil seperti ini. Kemudian message-nya itu data berhasil diambil misalnya ya. Berhasil diambil. Oke, kemudian jangan lupa teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu menampilkan datanya. Di sini menggunakan variabel data kita buat, kemudian kita isikan dengan variabel yang telah kita buat, yaitu konten. Nah, seperti ini. Sampai di sini sudah teman-teman. Nah, sudah, jika sudah silahkan disimpan. Kita sudah membuat functionnya nanti. Nah, ini langsung kita copy aja. Ini kita copy, lalu kita setting terlebih dahulu di middleware-nya ya. Ini kita kasih koma seperti ini. Kemudian petik. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah ini jangan lupa disimpan. Lalu di sini juga kita buat teman-teman. Ini kita copy aja rootnya. Oke, kembali lagi ke sini konten ya. Ke konten ini kita copy lagi. Kita buat dulu rootnya ya. Kita buat rootnya di sini. Masih di konten, kita buat rootnya seperti ini. Nah, sudah sampai di sini silahkan disimpan. API siap kita uji coba. Nah, langsung saja silahkan dibuka Postman-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita misalnya duplicate yang ini. Kita duplicate yang ini atau kita buat baru juga nggak masalah sih. Kita buat baru aja nggak apa-apa. Nah, ini kita save all semua aja ya. Nah, caranya bagaimana untuk save all semua? Nah, di sini teman-teman bisa di save di sini ya. Save langsung di close. Kalau misalnya udah nggak kepake di save langsung di close gitu teman-teman ya. Ini udah di save. Pokoknya untuk tanda yang belum di save itu masih ada bulat merahnya ya.
Yang sudah silahkan di close saja supaya tidak penuh. Nah, sudah ya, cukup ya. Nanti teman-teman bisa ikuti caranya. Kemudian ini kita buat metodenya post. Nah, di sini sama. Kita ambil dari alamat ini ya. Kita ambil alamat ini. Nah, ini kita paste di sini ya. Ini kita sesuaikan dengan rootnya, yaitu list content ya. Kita sesuaikan dengan rootnya, yaitu list content. Kemudian di body jangan lupa diisikan token seperti ini. Kita udah login atau belum nih teman-teman? Sepertinya kita belum login nih. Nah, ini list admin, kita close saja, kita cari yang login ya. Nah, ini login admin, kita login terlebih dahulu. Kita copy tokennya ini. Kita copy, kemudian kita paste tadi mana yang baru ini, list content. Paste di sini. Nah, sudah. Coba kita jalankan. Nah, token tidak valid teman-teman. Kenapa token tidak valid? Coba kita cek lagi. Saat login, kita login sebagai login admin. Yudi 123 login, kita copy lagi tokennya. Nah, ini kita copy, pastikan cara copy-nya benar ya. Nah, ini kita paste di sini. Oke, kemudian login lagi. Nah, data berhasil diambil. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat list materi atau list konten materinya. Nah, ini akan bertambah semakin banyak seiring berjalannya jumlah kontennya, teman-teman. Baik teman-teman, untuk materi membuat API list konten pada admin cukup sampai di sini. Teman-teman, silahkan dicoba-coba. Jika ada kendala, jangan sungkan bertanya kepada tim pengajar Neomik. Terima kasih.